pertama-tama pastinya kan kita apresiasi ya. Maksudnya Juventus tuh berhasil menekan loss dari 112 juta ke 29,5 juta. Faktor utamanya thanks to Matthijs de Ligt. April ini juga tanggal 19 yang benar tadi Mas Andri bilang nih juga kayaknya tricky dan terlalu mepet gitu. Kalau misalnya seandainya koin Nunggu 15-nya Napoli itu kita juara bisa dulu, Dar. balik. Kayaknya sih gitu ya. Lu melihat April nih gak semua bisa semuanya menang. Nih kalau semuanya menang, gue bilang Allegri ini jago. Allegri ini Jago. hebat sih menurut gue ya. Gue sih 2025. nggak yakin semuanya menang. Tapi kalau dia menang, gue yakin nih Allegri ini pelatih hebat. Kalau ditanya Maret, dari kontribusinya ya, berapa sih dia 3 gol ya? 3 gol selama Maret ya, ada berapa assist gitu? Asis kemarin lawan Inter lah yang paling Assist ya. hangat. Nah, itu. Ya menurut gua Rabiot pantas sih dapat pemain terbaik ya. Halo teman-teman Suara Juventini, bersama gue Jeki. Kita kembali di episode yang seru nih. Kenapa? Rame-rame. Ya nggak rame banget sih. Tapi biasanya gue bertiga, kali ini berempat. Kalau berempat ada Andar, ada Paundra, dan ada yang nanti kenalan lagi, ada Mas siapa satu lagi. Nah biasanya ini ngobrolan kita lumayan padat, lumayan seru, dan lumayan banyak yang kita bahas deh. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Cukuplah untuk teman-teman bila menonton ini sampai habis dapat satu informasi mungkin ya, atau satu wawasan, atau dapat satu opini yang menarik tentang update-nya Juventus. Oke. Nah, sebelum kita mau mulai diskusinya, gimana teman-teman puasanya aman semua? Alhamdulillah. Aman ya. Nah, pasti yang nonton ini juga lagi masih seru puasanya, belum kepikiran mudik ya, belum pikiran THR. Apa udah nih? Masih jauh kelihatannya. Pikiran 15 poin kayaknya. Oh, kepikiran 15 poin. Oke. Nanti kita bahas tentang 15 poin. Tapi sebelum kita ke materi, gue pengen kenalan dulu dengan teman-teman yang ada di sini. Oke, yang jersey-nya paling cerah sendiri nih, yang lain gelap semua. Kenalan dulu siapa abang yang jersey-nya putih. Siapa bang? Halo, saya Andar Sofyan, Juventini, Singapura. Oh ya, dari Singapura. Beda ya Iya, Singapura. iya. Beda. Ya si Andar ini dia nggak mau banget ya kayaknya daftar di Juventus Fanbase Indonesia. Oke, ada Andar. Thank you Andar udah datang lagi di Suara Juventini, dan kita hampir tiap bulan Ya, pasti ada sempat Andar lagi. karena tiap bulan ini selalu ada kasus yang bisa kita bicarakan. Siap. Oke. Terus satu lagi yang pakai kacamata dengan siapa? Kenalan dulu. Dengan Paundra Oke. dari Juventini Uganda. Dari Depok. Dari Depok. Oke, thank you Paundra udah Dari Depok kita. mampir lagi. Kemarin kita bahas Inter seru banget, dan sekarang kita mau bahas yang lain nih, bukan preview. Oke, satu lagi dengan Bang siapa atau Mas siapa nih? Kenalan dulu. Jersey. Agung dari mana, Gung? Dari Cibinong. Dari Cibinong. Oke, Berarti Juventini Cibinong ya? Juventini Cibinong. Terserah lo mau Juventini ini Bogor. Bogor apa Juventus? Gua ada grup Juventini Cibinong juga ikut. Oh iya, siap. Oke, thank you Mas Agung yang baru pertama kali hadir di Suara Juventini. Atas kehadirannya, kita ngobrol-ngobrol santai aja, tapi banyak materi diskusinya yang menarik untuk kita obrolin ya. Nah, langsung aja kita mau bahas materinya. Apa sih yang mau kita obrolin? Pertama, update case-nya Juventus. Karena pada prinsipnya kita ini masih minus 15. Mau kata lu berita-berita di sana, di luar sana bilang poin 15 ini akan balik. Ya intinya sekarang nih, sampai detik ini kita tag nih, Andar, Paundra, kita masih minus 15. Jadi ya apapun itu kita masih minus 15 saat ini ya. Oke, terus itu yang mau kita bahas. Ada update apa nih? Mungkin dari Andar biasanya banyak nih update-update-nya nih. Nah, terus yang kedua adalah ada yang menarik juga dari sisi manajemen. Kita mau infokan dari sisi manajemen habis melaunchingkan sebuah informasi ke publik mengenai kerugian Juventus yang berhasil ditekan. Nah, di periode 6 bulan terakhir. Nah, ini apa sih untungnya? Kerugian klub itu kenapa sih? Kenapa sebuah klub itu rugi ini kenapa emang ya gitu loh. Jadi apakah kalau belanja terus nanti bukannya bagus, bisa prestasi? Ini nanti kita bahas nih. Apa kerugian ini, manfaatnya kalau berhasil kita tekan dalam sebuah klub sepak bola. Apalagi ini Juventus yang kita hari ini dukung ya. Oke, materi ketiga ya rekap ya, karena setiap akhir bulan gue ngajak teman-teman di sini
ngobrolnya lebih banyak karena ingin dapat pandangan yang lebih banyak mengenai Juventus ini Maret gimana nih raportnya. Nah, raport dari para fans nih yang mewakili, mudah-mudahan mewakili ya. Raportnya gimana nih? Apakah 6 nilainya, apakah 8, apakah 9, apakah A+, apakah B, apakah C+. Raportnya gimana? Nah, teman-teman di sini yang akan menilai. Materi keempat adalah bulan depan kita banyak banget pertandingan yang seru, ketat, menegangkan, dan menentukan, bahkan bisa jadi menentukan. Yang kita mau bahas juga. Terakhir adalah bulan Maret ini bulannya siapa sih buat pemain Juventus? Apakah Kean? Apakah Gatti? Apakah ini menurut teman-teman siapa nih? Nah, kalau Kean bisa dapat favorit, luar biasa berarti fans yang ada di sini. Nah, kita pengen tahu itu nanti di akhir. Nah, jadi itulah materi-materinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin sampai habis karena kalau bisa ngikutin sampai habis, teman-teman bisa lulus jadi sarjana Juventini nih setelah nonton satu SKS-nya secara Juventini di sini. Oke, itu materinya. Kita langsung aja ke materi pertama, yaitu tentang update-nya Juventus. Bahwa sejauh ini Juventus, kita lihat dulu materinya, sejauh ini Juventus masih dalam proses penyidangan ya. Sampai-sampai sekarang udah mulai masuk penyelidikan kepada Fabio Paratici. Kalau nggak salah Fabio Paratici udah ke persidangan ya, Dare? Kalau nggak salah ya? Kasus yang berbeda ya. Oh, kasus yang berbeda ya. Nah, jadi kasus update-nya ini kita masih belum kelar nih. Masih harusnya sih tanggal-tanggal segini harusnya, tapi ya bahkan bisa mundur sampai ke April. Dan kita juga belum melihat lagi bahwa ada persidangan salary maneuver yang di bulan kemarin kita bahas. Nah, kita pengen tahu dulu ada update apa nih, Dar, di sekitaran kasus-kasusnya Juventus, entah yang minus 15 poin ini atau yang terbaru mungkin. Gimana, Nar? Well, yang kita perlu concern sebenarnya satu ya. Jadi Juventus ini kan terkonfirmasi ada 3 kasus yang kita bakal dijudge. Pertama yang kita udah ada keputusannya dan kita udah banding itu yang ke KONI, yang sport justice lah bisa dibilang ya, karena hubungannya dengan olahraganya gitu. Kita udah minus 15. Kemudian ada juga ordinary justice atau bentuknya lebih ke kriminalitas sebenarnya. Jadi eh, kriminal tuh Juventus secara company dan orang-orang manajemen itu dianggap melakukan kriminalisasi terkait informasi palsu, kemudian ada soal invoicing dan soal macam-macam lah yang sebenarnya base-nya dengan bukti yang sama yang dipakai juga untuk ngasih kita minus 15. Satu lagi terkonfirmasi juga di laporan keuangan Juventus, mereka udah rilis kemarin bahwa UEFA juga udah minta data-data nih yang ada hubungannya juga terkait dua persidangan yang kejadian di Italia. Nah, soal gue bahas yang paling nggak ini dulu lah. Yang UEFA nggak tahu kayak gimana karena belum ada kabar apa-apa selain permintaan bukti. Kemudian yang kriminal, katakanlah gitu ya, ordinary case mereka bilangnya kemarin tuh udah ada preliminary-nya tanggal 27 Maret kemarin yang akhirnya ditunda sampai ke 10 Mei. Nah ini tuh nggak perlu terlalu kita kepikirin karena it's a long journey menurut media menurut berita yang baca juga ini bakal panjang banget, jadi kayak persidangannya aja tuh masih kayak tempatnya di mana belum putus gitu. Juventus lawyers mintanya, oh ini kan terkait bursa ya. Kalau nggak di Milan ya di Rome gitu. Makanya mundur ke 10 Mei. Nanti ini bakal panjang, bisa sampai 3 tahun, sampai 2024, 2005, 2026, sampai kalau misalnya appeal, kemudian kasasi dan lain-lain, namanya kan kriminalitas. Jadi itu nggak perlu terlalu dipikir sih. Yang soal yang paling dekat sama kita itu adalah KONI sudah menentukan panel. Panel itu artinya siapa-siapa aja juri yang akan hadir di persidangan itu dan sudah ditentukan tanggalnya. Nanti tanggal 19 April. Di tanggal 19 April Juventus bakal hadir, lawyersnya dari KONI juga akan hadir. Harusnya dari FIGC juga hadir. Nanti di situ akan diputuskan bukti-bukti yang yang dari FIGC, kemudian dengan appeal kita yang kita serahkan waktu tanggal akhir Februari ya. Kita serahin
Nah, di situ akan diputusin sama KONI. Ini Balikin apa enggak nih poinnya gitu. dibalikin apa enggak gitu. Karena satu faktor yang paling membuat kita atau Juventus yakin adalah di tuntutan awal itu sama di hasil keputusan tuh sangat berbeda. Jadi kalau di keputusan tuh Juventus kenapa dianggap dikasih -15 dan manajemen juga dengan hukuman panjang itu karena kita tidak ada sporting disloyalty katanya. Pasal 4 atau berapa lah itu. Tapi di tuntutan awal dari si jaksa itu nggak ada sama sekali dibahas soal sporting disloyalty. Jadi kayak tuntutannya apa, terus kenapa keputusannya dasarnya apa gitu. It's a different thing gitu. Nah, itu yang membuat Juventus sangat yakin bahwa -15 ini akan dipulihkan kembali di 19 April. Tapi yang utama sih menurut gue timingnya sih agak agak aneh gitu. 19 April itu satu hari sebelum leg kedua kita Europa League. Terus juga 3 hari sebelum kita ketemu Napoli lagi. Kalau kita ingat-ingat kemarin juga kita dapat -15 itu setelah pertandingan lawan Napoli. Jadi ya agak iya. Jadi gue Agak kayak tricky. kalaupun -15-nya dibalikin nih agak-agak ya oke, baiklah gitu. Dari gue sih. Oke, thank you Andar mengenai Siap. update-nya bahwa kita nanti bakalan finally-nya di tanggal 19 ya. Nanti kita akan lihat lagi seperti apa. Nah, Pak Undra, gue ke Pak Undra dulu deh, biar bisa gantian ngasih statement. Gimana nih? Kita belum ada kemajuan, dalam arti kata kemajuan tuh, ya memang poinnya belum balik nih sekarang. Tapi ada yang udah lo cari-cari info nggak mengenai menuju ke kasus ini atau perjalanan kasus ini, Pak Undra? So far sih ya memang masih belum ada update apa-apa ya. Tadi sudah disampaikan sama Mas Andar juga ada 2 kasus. Yang pertama itu kan sebenarnya yang pertama yang kriminal itu tadi tidak ada hubungannya sama Sporting ya. Jadi harusnya kita tidak ada pengurangan poin dan kalau nggak salah hukuman maksimal itu hanya denda ya, Mas Andar ya. Iya, Hanya denda finance gitu. Nah, yang kita harapkan itu dari Juventus ini kan sebenarnya ya memang kita menunggu info yang -15 ini. Iya, Kemarin jelas. ya itu yang kita tunggu-tunggu nih. Gitu. Nah, cuman memang sangat disayangkan awal-awal gue pikir Maret itu kita udah bisa balik poinnya. Jadi udah banding segala macam bisa. Ternyata keputusannya kan di April ya. Di April ini juga tanggal 19 yang benar tadi Mas Andri bilang nih juga kayaknya tricky dan terlalu mepet gitu. Kalau misalnya seandainya koin nunggu Napoli juara dulu balik, kayaknya sih gitu ya. Kalau misalnya masih sekarang kita ibarat kata kita bisa ngelompatin Inter tuh. Jadi kalau kita mau poin 15 balik tuh even kita sama Inter Milan aja peringkatnya beda poinnya tuh jauh gitu. Jadi kok kayak agak sedikit ya I don't know ya. Jadi kayak masih ya itulah trikinya gitu di Italia sana. Apalagi ya tadi Mas Ada juga udah sampein tuntutan awal dengan apa yang ada di keputusannya ini beda jauh. Bahkan kemarin sempat gua retweet juga salah satu lawyer ya entah pakar hukum di Italia bilang kalau ya apa yang di charge oleh kepada Juventus itu nggak ada dasar hukumnya gitu. Jadi kayak kok seolah-olah ya FIGC main asal ini aja, asal hukum aja gitu. Tapi nggak ada dasar hukumnya gitu kan. Lo nyolong tapi dasar hukumnya apa? Nggak ada. Pokoknya gue pengen lo penjara aja gitu kan. Jadi aneh gitu kan. Udah kesel aja Bon. Jadi kok ya makin jelas lah gitu ya. Makin jelas bahwa memang ada sesuatu yang bermain di sana. Entah ya we know lah namanya negara Italia kan penuh dengan mafia-mafia ini yang kita nggak tahu lah. Oke. Ya, gue sih berpikirnya ini emang mau Napoli Scudetto dulu nih pikiran suuzon gue. Pikiran jelek gue nih. Ayo menunggu Napoli Scudetto baru poin kita dibalikin. Gitu. Karena dia cuma tinggal beda 5 game apa? 5 game apa 6 game gitu. Dikit lagi sebenarnya. Yang paling sucks tuh ntar kita udah dapat balik -15-nya balik ke kita, tapi pas kita lawan Napoli dia udah juara. Males banget ya sih. Ya iya. Maksud gue tricky-nya di situ dan makanya pas game Juve Napolinya dia udah juara kan kayak ya elah. Iya, maksud pasti bakal norak banget pestanya di triknya kan begitu, Dar. Di kanan kita kan soalnya mainnya tuh. Iya. Bakal kayak norak banget pasti. Oke, gue ke Mas Agung untuk ikutan juga bagaimana nih tentang yang Mas Agung tahu tentang pertama kali mungkin Mas Agung tahu nih Juventus nih minus nih. Apakah Mas Agung ngerasa akan seperti 2006 ataukah Mas Agung punya rasa percaya diri sendiri bahwa ini hanya akan lewat saja? Apa gimana Mas Agung mengenai responnya mengenai update kasus Juventus ini dari awal mungkin sampai yang Mas Agung tahu sampai sekarang? Ya, thank you Mas Zaki. Jadi ya mungkin kan udah pernah case kayak gini gitu ya 2006 dan lebih parah. Ya case yang tahun ini kayak ya udahlah gitu ya. Ya kita udah ngalamin yang
sampai seri B gitu ya, ngelihat pertandingan cuma dari top, boleh sebut kan nih, Boleh. dari Oh, media gitu ya, iya benar-benar. nggak bisa lihat pertandingan. Tapi ya sekarang jadi mikir ternyata dagelan itu bukan cuma di sini doang gitu ya, di negara kita gitu, even di Italia pun Iya. ya ampun, ya tadi kan Ponte bilang dengan segala mafianya Italia gitu ya, tapi ya ini 2023 gitu ya. Ternyata memang masih kental banget gitu di Italia. Ya gue bilang ini dagelan sih, bener-bener kayak politik banget gitu ya, mafiosonya bener-bener kelihatan banget gitu. Kenapa? Gue sih secara awamnya gini, karena Juve itu kan awamnya ya punya pemain senior, punya next gen yang di Serie C gitu ya, sama woman yang finale woman gitu ya, Juventus woman. Efeknya tuh kenapa cuma yang di Pro ini gitu, yang di Serie A. Nah, kalau misalkan memang mau kena poin ya semuanya misalkan gitu. Ini suara orang awam aja sih. Maksudnya kalau Semua itu semua kategorinya Juventus lah ya, mau yang iya mesinnya benar. juga apa Kalau gitu ya. benar, kalau kriminal yang ngelakuin itu manajemen Juve ya Juventus Woman, terus yang U20 kita ya, U20 apa sih yang di next gen kita itu kan juga ya, itu kan bagian dari Juve juga gitu. Kenapa kok cuma yang kompetisi yang di Serie A aja gitu kan? Ya itu dari pendapat awam aja sih. Overall terima sebagai fans, karena kan kita ya cuma nonton di layar kaca gitu. Kalau Mas Andar kan mungkin punya saham di Orang sana. dalam. Itu beda tuh. Orang dalam. Titip amplop dong lu orang dalam. Orang dalam ya, orang dalam. Tapi ya nikmatin aja sih, benar-benar nikmatin ya. Tapi dampaknya dari 15 poin itu apa ya? Kayak jadi kelihatan gitu. Beberapa pemain kok jadi lebih apa ya? Nyatu gitu. Ya, secara tim tuh lebih nyatu gitu. Kelihatan waktu menang di sama Freiburg, sama Inter gitu ya. Benar-benar Ada spiritnya bondingnya tuh lagi ya, ada bondingnya. benar, bondingnya itu nyatu banget gitu, tim itu gitu. Kelihatan dari kapten kita Danilo Danilo kaptennya ya. Okay. Ya kelihatan ya dari situ 15 tuh kayaknya mereka nyatu gitu. Nah, itu sih efek positifnya yang gue lihat ya. Dan kayak misalkan Rabiot, misalnya ini pemain idolanya Poundra nih. Kelihatan gitu keluar gitu di Martin. Ya nanti itu ada di segmen terakhir, tapi ya paling nggak ada beberapa pemain dari Ada hal tim yang positif lah gitu ya. Ada hal positif sih, gue ngeliatnya jadi ya yang kelihatan kan dari tren setelah kita pengurangan poin itu, benar-benar tim ini kok kelihatan trennya naik gitu. Nah itu sih pendapat gue Mas Edi. Oke, thank you Mas Agung ya, bahwa Agung lihat ya ini pernah kita lewatin lah sebagai fans Juve. Ini menandakan Agung sudah senior berarti ya. Iya juga ya. Karena kalau udah ngalamin Coba 2006 umur. ya senior dong. Kalau gue kan nggak ngalamin, taunya Dybala. Taunya Dybala. Oke. Ya jadi udah biasa aja gitu. Yeah. Terus juga ada manfaat, maksudnya ada positif ya, bahwa setiap masalah pasti ada, ya habis gelap adalah titik terang lah intinya kan gitu. Oke, gayanya untuk update masalah kasus ini, gua rasa ini cukup segini aja kali dari Potre, karena emang belum ada yang momen lagi nih kayak kita kemarin kan kita kulas banget karena memang ada momennya kan, benar-benar Agnelli dipecat, terus poin 15, jadi belum ada yang benar-benar update. Cuman gue pengen langsung aja ke materi 2, malah gue rasa materi kedua ini lebih seru ya, karena materi kedua ini lebih ke sifatnya masa depan, karena ngomongin keuangan yang sekarang berarti berefek sama masa depan, harusnya begitu harusnya. Kalau yang update kasus ini present lah, masa sekarang lah. Nah, kalau ini future-nya nih, financial statement yang mengatakan bahwa singkatnya seperti ini, bahwa Juventus berhasil menekan kerugian dari angka 100 juta euro ke angka 29 juta euro. Wih, itu turunnya drastis tuh. Nah, ini kenapa Juventus bisa bikin menekan kerugiannya itu gede banget gitu loh. Maksudnya gap-nya gede, bagus menurut gue ya. Gap-nya gede. Biasanya kan kerugian itu kan kepotongnya setengahnya atau 75%, ini langsung drastis. Nah, itu mungkin nanti gue akan tanya ke Andar, apa faktor yang menyebabkan kok bisa turun gitu. Tapi sebelum ke Andar, gue pengen ke Pounza dulu nih. Yang namanya kita setiap keuangan perusahaan pasti kan ada efek dari manajemennya. Efeknya apakah nanti di manajemen Juventus ini kalau keuangannya kerugiannya bisa ditekan di Mercato mungkin akan lebih fleksibel. Fleksibel itu dalam arti kata ya udah nggak apa-apa pemain yang harga mahal bisa aja gitu karena kerugian bisa ditekan. Atau bahkan ya gua nggak tahu nih gimana opini Poundra melihat efek apa yang terjadi ketika kerugian ini bisa kita tekan di Juventus ini ke depannya. Efek apa yang akan dirasakan sama fans, dirasakan sama Juventus. Gimana Ndra? Tahu nggak? Ya secara yang namanya klub sepak bola kan ini kan juga bagian dari perusahaan ya. Tentu dengan kita punya finansial yang sehat, otomatis ya pergerakan bisnis dan juga kegiatan-kegiatan operasional lain pun juga pasti akan lebih longgar kan.
kita dulu sudah selama 5 tahun berturut-turut tuh kita kan rugi terus kan dari tahun 2016 itu yang cuma 4,1 juta euro sampai berturut-turut naik rugi 19 juta euro, 40 juta euro, 90 juta sampai kemarin puncaknya itu sempat 200 sampai 300 juta ya kalau nggak salah. 209 juta sampai 250. Ya, ya jadi paling Artinya tinggi di Serie A. tinggi banget gitu kan. Artinya ketika kita mendapati di tahun ini di awal ya paruh-paruh sampai saat ini kita mengalami kerugiannya hanya di berapa tadi 12 ya? 29. 29. Itu artinya kan jauh ya, benar-benar turunnya berapa persen. Nah, ini mungkin ada sedikit sisi positif bahwa kita dari sisi manajemen yang baru dan juga manajemen yang baru nih which is bukan yang kemarin banget ya, tapi yang sebelumnya Arifa Bene dan kawan-kawan ini kan berarti mereka punya kinerja yang bagus juga gitu. Mereka berhasil menekan angka ya beban gaji, mereka bisa menjual pemain gitu untuk mengurangi gap finansial itu tadi. Ya harapannya tentu ya kemarin kita rugi gede aja selama bertahun-tahun kita masih bisa beli pemain Mercato. Mudah-mudahan sih di kedepannya kita harusnya tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah itu adalah apakah kita punya uang cash atau enggak kan gitu. Masalahnya cash flow-nya ini gimana dari Juventus. Kalau misalnya cash flow-nya kita mungkin masih sehat atau mungkin kita bisa dengan cara terus kita memainkan dengan cara menyicil 5 tahun, nyicil 5 tahun, nyicil 5 tahun, harusnya sih itu tidak akan mengganggu ya, harusnya. Tapi lu oke aja dengan cara-cara kayak gitu, enggak? Oke aja sih sebenarnya ya, karena kan ya Tapi kepusingan memang sendiri kadang-kadang, Dra. Jatuh temponya kadang-kadang berbarengan nih, Kean nanti sama Locatelli. Akhirnya karena budgetnya mau nggak mau keseret lagi, harus pay later lagi gitu. karena kebijakan transfernya sendiri juga kan nggak beres juga dalam 3 musim terakhir gitu, nggak ajak gitu. Kita harusnya kan di 2018-2019 kita membeli beberapa pemain yang harusnya jadi fondasi tim di saat ini, harusnya kan gitu. Jadi kita di musim ini tuh kita nggak beli pemain mahal lagi, kita cuma beli nambah pemain back kiri, udah beli yang harga murah 15 juta. Tapi ini kan enggak, kita sampai musim ini kita masih beli Vlahovic, masih beli Locatelli dengan harga mahal gitu. Jadi kayak kita setiap tahun masih nyari-nyari pemain-pemain yang harganya mahal-mahal gitu. Harusnya itu tidak terjadi lagi kan zaman waktu pas Conte dulu kan begitu. Kita ngabisin duit banyak di awal, di tahun ketiga, tahun keempat kita udah agak mulai sedang, habis itu baru mulai beli lagi zamannya dan Dybala, Dani Alves, Higuain kan baru mulai gede-gedean lagi. Nah harusnya kan seperti itu strategi transfernya. Ternyata ya pemain-pemainnya nggak ada yang lanjut, The Ligt kita jual lagi gitu kan, kita beli mahal-mahal kita jual. Ini yang akhirnya ya kesalahannya manajemen di masa lalu lah. Jadi harusnya kita tidak boleh berulang lagi gitu. Jadi kita benar-benar harus mencari pemain yang tepat supaya kita di kemudian hari kita nggak beli pemain yang nggak mengeluarkan uang yang gede lagi gitu untuk mencari pemain-pemain itu. Oke, ya. Jadi strategi transfernya ya, apapun itu posisi keuangan kita, yang penting di strategi transfernya menurut Indra ya. Oke, thank you Pak Indra. Oke, tadi Pak Indra udah ngasih tahu ada efek, ada hubungan nanti di strategi transfer. Cuman gue pengen ke Pak Indra dulu mengenai ini apa nih, mungkin teman-teman Suara Juventus yang lagi menonton, kok bisa ya menurunkan itu sejauh itu? Apa faktor yang lu lihat nih, Andar, mungkin yang udah lu baca-baca atau update-update, kok bisa sampai kita bisa menurunkan kerugian ini? Plus kedua, pertanyaan gue adalah, apa efek ke depannya kalau misalkan kita bisa menekan kerugian ini? Apakah efeknya mungkin Mercato? Apakah efeknya adalah fasilitas? Apakah, ya apa yang menurut lu, Andar? Pertama adalah faktor apa yang menyebabkan ini turun, kedua adalah efek apa yang terjadi ketika kerugian ini bisa ditekan. Oke. Well, pertama-tama pastinya kan kita apresiasi ya. Maksudnya Juventus tuh berhasil menekan loss dari 112 juta ke 29,5 juta. Faktor utamanya thanks to Matthijs de Ligt. Oh, jualan The Ligt. Oh, itu pertama. Oh, Iya. gitu ternyata. Jadi kan ini revenues kita dari player registration lah istilahnya, belanja pemain itu kalau meningkat dari 5 juta jadi 42,7 juta. Signifikan kan? Terus cost kita, dalam artian kan gaji dan lain-lain, itu turun dari 161 ke 131. Turun 30. Thanks to the league. Jadi sebenarnya, terus ditambah lagi, ini nggak signifikan sih. Pemasukan dari tiket tuh naik dari 13 ya 28, 2 kali lipat karena nggak pandemi ya. Karena nggak pandemi. Jadi sebenarnya kalau dikulik-kulik kita emang masih ngandelin jual beli pemain gitu. Kalau kita lihat dari faktor yang harusnya pendapatan yang kayak TV rights gitu. TV rights itu malah turun. Sebelumnya tuh 106 juta, kita kemarin cuma dapat 94,5 juta. Karena nggak lolos ini berikutnya CL. Ya. Terus commercial revenue juga ya gitu-gitu aja dari 85 naik tapi cuma 91 nambah 5 juta. Padahal harusnya kan
revenue TV rights sama komersial inilah yang harus jadi backbone kan. Kalau kalau ngandelin jual beli pemain kan berapa sering sih lo bisa jual main Iya. kayak The League gitu. Ya musiman juga jatuhnya kan. Kalau lagi Mm-mm. musimnya lagi jago-jago ya Mm-mm. dapat duit lo banyak. Iya, makanya jadi ini tuh losses gitu banyak ya thanks to The League, gue bisa bilang begitu gitu karena kita jual dia cukup mahal. Kan kalau pencatatan di akuntingnya main bola tuh gini, kalau lo jual duitnya langsung masuk dihitung keuntungan. Kalau lo beli nilai harga beli dibagi kontrak. Jadi kalau misalnya kita beli katakanlah kemarin beli Beli Vlahovic. Locatelli 40 Oh, juta. oke. Dibagi Cost 4 tiap musim. bagi 4 musim, cost tiap musim itu cuma 10 juta. Jadi costnya kecil. Tapi kalau untung itu langsung masuk gitu. Makanya kenapa kita untungnya tuh bisa 40 juta gitu untung jual Delik salah satunya ya Delik dan Demiral sebenarnya itu. Oh, Dua itu kan yang Demiral signifikan. udah dibayarin ya sama Atalanta ya? Iya, hitungannya udah dibayarin walaupun dia nyicil ya. Tapi kita hitungannya tuh secara pembukuan. Ini kan kita Pencatatannya ngomongin ya. pembukuan ya, pencatatan Hmm. ya. Udah masuk gitu. Oke, Jadi oke. ya secara apa ya manajemen ya kan kita belum lihat ya. Manajemen ini kan gini. Ini kan Juli sampai Desember sedangkan manajemen baru kan baru baru masuk di Januari kan ya. Hmm. Jadi belum belum kelihatan sih di manajemen baru ini. Tapi ya ya memang Juventus ya selama ini hidupnya begini gitu. Ngandelin Mengakali transfer main ya? ya makanya eh, kenapa jadi isu plus Valencia case itu kan juga karena kita 2018 sampai 2021 ya kalau nggak salah itu pendapatan dari jual pemain itu 400 jutaan lebih loh. Hmm. Yeah, yeah. Dari menjual 71 pemain. Makanya itu yang menjadi isu gitu sebenarnya tuh kan dilihatnya tuh karena tim lain juga gitu sih, tapi kita kan pemain kita lebih banyak mungkin dan lain-lain sih. Jadi ya sebenarnya it's not a good way gitu untuk ngendaliin bisnis, ngandelin jual pemain mahal gitu. Harusnya Yeah, kan kita yeah, ya yeah. itu komersial dan revenue yang dari yang lain-lain yang harusnya ditingkatin. Oke, berarti faktornya adalah ngejual The Leg. Berarti kalau gitu kita jual Vlahovic juga berarti ya supaya Ya, sebenarnya jadi kayak duitnya gitu kan isunya kan selalu kayak ya oke jual Karena butuh Vlahovic duitnya jual levelnya Vlahovic 100 gitu. juta, Dar. Iya Juventus maunya makanya. jual dia 100 juta, dia nggak mau jual Untung lagi. dong berarti kan. Iya, dari katakanlah dari 2012 sampai 2023 kita cuma cuma untung setahun pernah positif tuh setahun doang. Dan itu waktu Iya, jual Pogba. iya, 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 iya. Jadi ya Oke. ya gitulah. Jadi jual lagi nih biar peso positif. Iya, makanya jadi ya duitnya bisa dibilang ya buat belanja pemain ya susah Buat juga ya. jual lagi ya. Jadi dagang Mm-mm. sebenarnya ya. Sebenarnya jadi kayak dagang betul, perusahaan dagang jadinya, bukan Iya, iya, bukan bukan dari prestasi gitu istilahnya duitnya, iya, dari iya, iya. dagang. Oke, tapi sih belum ke efek nanti apa. Andar tahan dulu, gue pengen ke Mas Agung dulu. Gung, gimana Gung ngelihat bahwa ya tadi kan teman-teman udah banyak cerita nih tentang keuangan kita akhirnya bisa kita redam. Apa efeknya menurut lo, Gung, terhadap Juventus nih? Gimana, Gung? Ya kalau tadi keterangan dari Mas Andar ya kita cuma positif 1 kali ya. Ya berarti kan gini-gini aja sih ya ke depannya gitu ya. Tapi gini, secara perusahaan sebenarnya kan loss itu kan belum tentu hal yang buruk ya. Secara keuangan apalagi Juve kan udah masuk perusahaan listing. Tapi yang paling penting tadi lebih ke arah cash flow-nya Juve seperti apa sih tadi Pondro juga udah sampaikan kan. Cash flow itu yang buat mendanai ya enggak sekarang Juve beberapa tahun belakangan ini kan kalau beli pemain mahal kan atau pemain belasan juta aja kan pasti nyicil tuh. Nah itu kan itu menurut gue lebih penting di cash flow-nya gitu. Ya gue nggak tahu terlalu detail masalah finansial ini ya apa finansial side. Tapi paling tidak ya kalau dari story-nya aja kita cuma positif setahun gitu, ke depannya gimana ya mungkin nggak akan berdampak banyak gitu. Yang lebih pentingnya tadi mungkin masalah komersial TV gitu ya, TV terus ya mungkin Juve lebih harus banyakin income dari sisi itu sih menurut gua gitu. Karena buat ngebantu cash flow itu lebih penting. Ya yang paling penting lagi siapa tuh 15-nya balik masuk ke Champions kan kalau nggak ada Champion bisa lebih parah tuh mungkin tahun depan gitu ya. Ya mungkin itu sih. Siapa tuh menang nih Europa League nih. Oke, iya ya. Amin. Sebenarnya hadiahnya kecil itu Europa League. Nggak Iya. ada seberapa-berapanya dibanding Benar. ICL. Tapi TV Sebenarnya. right-nya Cuman itu prestasi aja, pride aja bahwa kita tuh eksis. Eksis di Eropa. Lebih ke situ aja Europa League. Nah, Hadiah gedenya itu lolos ke UCL. iya. UCL. Lebih gede UCL. UCL setiap partnya masuk ke semifinal itu gede semua. Dibanding lu juara Europa League tuh sebenarnya ya Iya, pride maksudnya doang. hadiah terbesar dari juara UEL itu ya lolos ke UCL itu hadiahnya. itu dia. Iya. Oke. Juara harapan ya. Betul. Siap. Nah, kalau Anda sendiri apa Ndar efeknya Ndar? Yang lo
lihat nih ketika kita berhasil rugikan? Apakah di Mercato kita akan lebih cair apa gimana Dar? Atau apalagi yang mungkin gua nggak tahu, nggak kepikiran? Iya, menurut gua kalau memang kita mau ngelanjutin tren kayak gini, um, in a way mau ngurangin cost ya istilahnya, ya ini awal yang bagus gitu. Berarti kita jual pemain yang gajinya tinggi supaya cost gajian kita rendah, misalnya kayak gitu. Atau dan itu yang dicoba kan. Kita sempat dengar juga ini campur-campur Mercato dikit lah ya. Hmm. Kita kan sempat dengar juga Alexandro tuh mau diperpanjang 2 musim kan. 2 musim tuh dengan artian karena em, klausul otomatis perpanjangannya tuh hampir nyala. Terus Juventus nawarin gini deh, gue kasih lo 2 tahun tapi gaji lo bagi 2 gitu. Jadi costnya Berkurang. tuh Ya, berkurang setengah gitu. gitu. Nah itu kan salah satu cara Juventus buat ngakalin tahun depan supaya costnya tuh dari Alessandro nih setengahnya dari seharusnya gitu. Itu contoh lah. Dan gue rasa ya itu mungkin akan dipakai gitu. Selama kita belum bisa naikin revenue dari komersial dan TV rights ya, itu kan yang diincar pakai Super League dan lain-lain ya. Ta- Tapi ya sisi lain ya itu kalau lo nggak bisa naikin revenue ya lo mesti nurunin cost paling besar kan gaji. Jadi ya mesti pinter-pinter dan mainan gaji gitu. Itu Tapi sih Sandro paling. hebat juga ya kalau diperpanjang itu 40 game loh kontraknya. 40 game berarti Sandro main sampai 40 game. Ya kan trio Brazil pengganti trio BBC. Hebat juga. Mungkin Juventus bikin kontrak itu kayaknya nggak nyampe lo 40 game. Nyampe. Katanya nyampe, nggak taunya dipakai terus sama Allegri. Iya. Iya kan siapa sangka kan 40 game dipakai banyak terus. loh. Iya, kita punya trio Brazil Iya, jadi iya. pengganti Nggak trio nyangka BBC. aja gua kira kontraknya 25 game, 40 game. Panjang. Kalau dia nyampe berarti Cuadrado kan tahun lalu juga gitu, makanya perpanjang setahun. Ya Cuadrado masih wajar lah. Masih emang bagus sebenarnya. Oke, tadi lu udah bilang bahwa ada efeknya mungkin nanti salah satunya adalah mensiasati lagi masalah gaji-gaji supaya ini kita bisa stabil keuangannya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi terakhir, gue ada satu pertanyaan tapi dijawab singkat aja. Menurut kalian dengan lihat posisi keuangan ini, apa yang kalian harapkan di Mercato musim panas? Tetap Juventus fleksibel, kalau ada pemain bagus, sikat. Mau gajinya tinggi, sikat. Atau udah irit-irit aja kita beli pemain yang standar aja, yang penting Juventus manajemennya aman, keuangannya aman. Gimana, Ndra? Jawab secara singkat. Nah, ini pertanyaan akan ke kalian juga. Kalau ada pemain bagus, pemain bagus identik, gaji pasti tinggi. Oke. Sikat kalau gua. Cuma Sikat. satu ya. Kalau cuma satu, sikat. Kalau cuma satu, sikat. Oke, jadi prinsipnya kalau emang itu pemain yang bagus, katakanlah misalkan siapa? Hakimi misalkan, kan kita nggak ada bek kanan nih. Ya. Harganya tinggi 60 juta untuk bek kanan atau 70 juta. Gajinya tinggi 8 juta, sikat lah ya. Sikat. Jadi nggak usah main di mediocre ya. Tetap sikat ya kalau ada kita mesti punya 1 atau 2 pemain memang yang kelas dunia. Oke. Selain Pogba dan Di Maria. Ya walaupun tadi mungkin ada juga gangguan di keuangan akhirnya kan karena gajinya tetap tinggi. Ya. Oke, jadi tetap sikat lo ya sebagai fans ya. Sikat aja. Oke, kalau Mas Agung gimana Gung? Ngelihat Juventus ruginya gede banget musim kemarin, salah satunya dari gaji. Tapi satu sisi tantangannya kalau lo mau nyari pemain bagus ya gajinya tinggi. Nah, lu gimana? Ya manajemen mau urusan manajemen, lu sebagai fans tetap aja main bintang lah, hajar terus atau ya udahlah, yang penting manajemen aman supaya Juventus ini akan selalu ada. Nah, gimana Mas Agung? Pengennya gimana? Ya buat gue sih fans ya sikat aja, tapi ya balik lagi ya. Pemain yang ngefek ke tim itu lebih penting gitu, maksudnya yang lebih dibutuhin tim ya, entah dia itu pemain bintang, pemain kelas dunia atau apapun itu, yang menurut gue ya apa sih pemain yang dibutuhin tim di posisi apa sih gitu. Kayak sekarang misalkan Vlahovic sendirian di depan misalkan, itu pemain yang nemenin Vlahovic itu siapa gitu. Ya, itu membuat gue lebih penting sih ya. Mau tahun depan loss lagi juga nggak apa-apa lah, nanti paling yang standar gitu ya. Yang penting kita fans ada tontonan yang seru aja gitu. Oke. Tapi sebelum gua kandar nih, tahu nggak Milan dan Inter itu dijual ya karena rugi, Bros. Jadi kalau kalian sikat, tahu-tahu bukan Agnelli lagi, nanti bisa aja loh. Iya. Tenang. Gak apa-apa kalau kayak City ya. Backupannya kan kita kencang backupannya. Oh gitu. Oke, siap. Dar, gimana Dar? Tadi teman-teman bilang wah sikat aja lah, nggak masalah gaji. Ya kita juga mungkin nggak ada di manajemen juga, ya, karena kita para fans. Nah kalau Anda sendiri gimana Dar?
Ya kalau udah pada nonton video suara Juventini yang sebelumnya ya, kita ada opportunity buat dapat duit 188 juta loh. Ya kan? Iya benar. Jadi Ya ya jual kalau jual dulu pemain baru semua ya. beli gitu. Jual dulu. Jual Pemain-pemain muda dulu itu baru ya. beli. Iya, Enggak, iya. ada pokoknya lo nonton deh. Nonton di surat Juventus sebelum ini ada 188 juta Juventus bisa dapat dari jual. Siapa-siapa aja pemainnya? Nonton Ya, dulu. Nonton iya, dulu. iya. Oke. Nah itu jual dulu baru beli menurut gua. Kalau bisa dapat Kita 188 juta itu, ya udah gampang lah. Iya, tambah 20 juta lagi beli Haaland. Iya, udah Haaland 200 juta. 200 juta ya. gampang. Yang penting laku dulu yang itu, yang di list itu kemarin. Oke. Ya, jadi Terhalan nggak ada keseimbang. yang asis sama aja ya. Jangan diperpanjang, nanti banyak nih bahasannya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, jadi kalau Andar gue ngelihatnya bahwa keseimbangan juga penting menurut Andar ya. Ada yang kita jual dulu dan tetap ada yang kita beli gitu. Jadi keseimbangan ya, check and balance ya. Yes. Oke, thank you. Itu dulu tentang materi kita tentang salah satu informasi tentang keuangan. Mudah-mudahan ini bisa dapat gambaran baru dari sisi fans. Oh, ternyata klub ini harus running dengan sebagaimana mestinya. Walaupun tetap rugi, ya tetap harus berprestasi. Nah, tadi teman-teman udah sampaikan opininya bagus-bagus semua. Nah, kita pengen lanjut nih di bulan Maret. Nah, Juventus melakoni, kita lihat ada 6 game, dikit sih ya, nggak banyak. Cuman gamenya ada di Serie A dan Europa League. Hampir semuanya menang, hanya kalah di Roma. Ya bener ya, hanya kalah di Roma ya. Terus di posisi Serie A kita masih di peringkat 7. 7 karena dipaksakan di 7. Aslinya 2. Nah, karena kita minus 15 poin. Terus di ini kita quarter final kita akan ketemu Sporting Lisbon, terus di Coppa Italia kita akan ketemu di semifinal. Gua ke Mas Agung dulu nih, yang belum pertama kali nih untuk menjawab. Nah, gimana Mas Agung melihat rekapnya, raportnya Juventus di bulan Maret? Apa menurut Mas Agung nih dari posisi kita di setiap kompetisi yang on running, terus sama di hasil pertandingan 6 game ini kita 5 kali menang, 1 kali kalah. Gimana Mas Agung? Iya, ini tadi ada kaitannya sama tadi di pembahasan di awal ya. Trennya kan bagus banget ya. Ya kita lihat tren-tren di awal musim itu kan ya udah di Twitter tuh trendingnya Allegri out gitu. Tapi Ya itu awal eh, musim tuh. awal musim kan itu kenceng banget kan. Tapi ya semenjak 15 poin itu jadi trennya bagus. Di Maret ini menurut gua salah satu permainan terbaik Juve sih di musim ini gitu ya. Eh, Ya contohnya misalkan Rabiot ya gitu. Ini balik lagi nih idolanya Pondra. Kelihatan banget kan ya nanti ada kita ulas lagi lah di segmen yang selanjutnya. Tapi benar-benar kelihatan tim ini trennya bagus banget sih di Maret ya dan menangnya nggak cuma 1-0 gitu ya. 4-2 ya, 4-2 sama Sampdoria ya. 4-2 Ya, Sampdoria, Freiburg kita juga Salernitana. di kandang mereka kita menang 2-0 gitu. Yang padahal kalau secara sejarahnya kan kayak Europa League itu ya udah lah yang penting Juve main gitu. Kalau kalah kan sejarahnya gitu. Kelihatan banget kalau Juve main tuh eh, kita harapin menang ternyata kalah sama tim-tim level di peringkat berapa gitu di divisi lain di kompetisi lain gitu. Menurut gue itu sih Mas Eki. Oke, jadi kalau secara raport angkanya berapa nih? Angka poinnya nih dari 1 sampai 10 untuk bulan Maret buat Juventus. 9 ya karena kalah sama Roma. Mantap. Walau ada kalah sama Roma nggak Kalah masalah sama ya. Roma. Iya, Nggak masalah, 9 tetap nggak ya. masalah. Karena secara game tuh Fans sebenarnya baik nih. ya secara game tuh versus lawan Roma tuh bagus menurut gue. Cuma kayak Iyalah dia faktor Parker Best luck aja. si Mourinho-nya. Iya, Oke, gitu. jadi 9 ya. 9. Yo, oke. Seneng nih Allegri nih kalau denger dari lu nih. Allegri stay Ada berarti ya. fans yang baik buat Iya. Allegri. Oke, thank you Mas Agung. Raportnya overall 9. Nah, Pondra, gimana Ndra? Kita semuanya masih ongoing. Terus juga kita bisa menang lawan Merda. Kita nggak kebobolan di Europa League, tapi kita kalah lawan Roma. Gimana nih? Ndra, semuanya nih, bulan Maret. Ya Maret musim yang menurut gua tetap jadwal yang padat ya, meskipun cuma 6 pertandingan kan karena di akhir Maret kita libur internasional kan. Tapi dari Februari sampai Maret itu kan full Terus ya? terus nggak ada jeda tuh. Jadi kita bahkan main di Liga Eropa aja sampai 4 pertandingan kan. Sebelumnya lawan Nantes 2 kali sama Freiburg juga 2 kali. Jadi ini musim yang bulan yang cukup padat, lawannya juga lawan tim-tim berat, lawan AS Roma, lawan Inter Milan, lawan Torino. Torino itu menurut gua berat loh karena biasanya tim asuhannya Ivan Juric itu dari zaman dia megang Verona itu selalu mangpilin high pressing yang cukup bagus gitu. Dan Juve selalu kesulitan dan beberapa kali kalah juga lawan timnya Juric. Nah ini
ketika kemarin lawan Torino bisa menang 4-2, terus lawan Sampdoria, ya Sampdoria sih harusnya memang harusnya menang ya. Terus lawan Freiburg, lawan Freiburg Inter berat nggak Milan nih, Ndra? main di kandang. Apa? Freiburg berat? Kategorinya berat. Freiburg waktu pas catatannya di Bundesliga main di kandang itu kan Freiburg nggak Oh, pernah kalah. berat ya. Oke. Terakhir itu dikalahin sama Dortmund tapi udah berapa bulan yang lalu gitu. Makanya sempat ada itu juga kan, ada apa ketar-ketir juga tuh beberapa akun-akun Juve. Wah, lawan kita kok cuma menang 1-0 doang di kandang. Padahal main di kandangnya Freiburg itu jauh lebih berbahaya, apalagi dengan fans Jerman yang begitu cukup urakan juga ya. Ternyata sampai mereka niat mau masuk ke Turin beli tiket away-nya Juve itu sampai segitunya gitu. Ternyata alhamdulillahnya di pas main ya ternyata Freiburg gitu doang gitu kan. Ya karena ada bantuan kartu merah juga sih. Jadi ternyata kita bisa menang dengan skor yang cukup nyaman. Jadi skor-skornya ini menurut gua ya kita bermain dengan cukup nyaman, skornya nyaman, menangnya gede. Ya memang ada satu yang sebelumnya juga gua pernah bilang, ya lawan Roma itu ya shit happen saja sih sebenarnya. Secara pertandingan kita ya dibilang jelek enggak, dibilang bagus-bagus banget juga sebenarnya enggak, tapi ya karena Romanya juga menampilkan sepak bola negatif ya akhirnya kita jadi kesulitan gitu. Jadi menurut gue ya itu shit happen saja sih lawan Roma. Akan ada kalanya memang kita bertanding lawan tim-tim kayak gitu dan kita mendapatkan hasil yang kurang baik. Oke, jadi kalau raportnya berapa nih, Ndra? Poinnya dari 1 Raport sampai gue 10? 8 lah. Poin 8. Oke, 8 Mas lah. Agung berarti yang paling baik di sini. Iya. Lagi sedekah poin ya karena bulan Oke, thank you, Ndra. Pak Ndra mengatakan bahwa walaupun dikit pertandingan, tapi ini juga sebenarnya padat hitungannya. Oke, dan kita bisa menang di pertandingan yang menurut Pak Ndra juga kayak Ivan Juric itu biasanya ribet, ya agak alot, tapi kita bisa menang. Oke, kita langsung ke Andar. Dar, gimana nih, Dar? Bulan Maret nih, apa yang lu lihat? Kita, ya memang cuma 6 game, tetap ada kalahnya juga lawan Roma. Nah, apa yang lu lihat nih bulan Maret ini nih, termasuk di 3 kompetisi yang masih ongoing ini semua nih, Coppa Italia, Europa League sama Serie A. Gimana? Iya, di Eropa kita berhasil bisa dibilang melewati tembus akhir 8 besar, ya kan? Jadi itu cuman Europa League sih sebenarnya. Iya, tapi tetap aja kan Eropa pokoknya regardless apapun turnamennya kita nggak pernah lolos nih 16 besar, kita lewat aman. Turin kita bikin hitam putih. Italia kita bikin hitam putih tanpa kebobolan. Ya udah, cukup buat gua 10 poin buat Allegri. Lebih tinggi. Jadi rapornya 10 tinggi. Iya, bukan cuma Turin, Italia hitam putih semua. Ya udah kayak ya udah. Dan kita nggak kebobolan lagi sama Merda ya dia. Oke. Walaupun cerewet juga ya waktu habis lawan Inter kan. Iya, makanya terus kita nggak Merda. kebobolan. Dan gue seneng sih menang kontroversial lawan Inter tuh paling enak sebenarnya. Iya. Ada bahan bakar ya. Iyalah. Pokoknya Merda tuh kesenggol dikit pasti dibahas. Tambah semangat. Jadi menurut gue ya udah sempurna lah Maretnya. Itu aja yang gue peduli, lawan Torino, lawan Derby d'Italia kita lolos. Iya. Jadi kalau Oke. Jadi kalau surveinya ada nih bulan Maret buat Juventus, Allegri nggak dipecat nih karena survei dari kalian bertiga 8, 9, 10. jadi Allegri tetap stay nih kalau kita surveinya di bulan Maret. Tapi kalau surveinya di awal musim yang lalu, wah itu beda lagi ya. Mungkin kalau disurvei lagi nilainya 6, 5, 7. Oke, gue juga mengatakan hal yang sama. Recap gue terhadap ini, ya intinya sih sama lah kayak kalian. 8, 9 tuh hal yang cocok buat gue. Seneng kita bisa, paling penting kita bisa menang lawan Inter di kandang. Itu kandangnya mereka itu penting banget karena itu kan menaikkan moral. Lawan Inter itu naikin moral. Hampir semua pemain tuh seneng banget kalau lawan Inter bisa menang. Nah, itu penting. Pertandingan paling penting sih sebenarnya. Memang pertandingan shit happen juga lawan Roma itu. Nggak nyangka gue Mourinho lebih gila, lebih kejam lagi dibanding Allegri gue. Bisa. Ya. Allegri kita udah mencak-mencak ya. Ya tapi kan emang aneh juga. Itu orang satu harusnya di ban, nggak boleh ada di bench. Tiba-tiba ada di bench. Habis lawan kita baru dia kena hukuman. Aneh banget. Ya, Juventus versus everybody. Iya, jadi ya udah ya. Oke. Itulah. Oke, ada lagi enggak? Udah cukup. Aman ya. Wah gila nih poinnya 9, 8, 9, 10. Jadi Allegri tetap stay nih kalau pakai survei yang sekarang sampai akhir kontrak. Lanjutkan 2025. Ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tentang apa yang akan dihadapi sama Juventus ya. Ini hanya 3 hari selangnya. Habis dari Verona langsung ditantang Inter Lazio langsung Lisbon langsung Sassuolo, Napoli. Gila banget nih bulan April. Jadi bulan April bisa gue bilang nih kayak udah lagi membara-baranya nih, kayak
Ya ini kayak lagi bulan puasanya Juventus nih istilahnya. Lu kalau bisa lewatin bulan April lu Idul Fitri deh nih Juventus. Ah, apa yang lu lihat Dar bulan April ini? Apakah kita akan banyak kehilangan poin di sini ataukah kita bisa bungkus semuanya atau ada yang dilepas dari Allegri karena eh, apa yang dilepas bisa aja Serie A dilepas, Verona mainin rotasi seri-seri lawan Sassuolo juga dilepas, mungkin hanya Lazio dan Napoli yang di iniin. Nah, apa yang lu lihat dari prediksi-prediksi lu nanti di bulan April? Ataukah kayaknya nih Juventus akan gas semua lah, udah all out. Gimana Dar? Kalau gue rasa hampir sama kayak bulan Maret ya. Yang penting tuh Derby d'Italia, kemudian Europa League. Serie A gue rasa, Berarti Verona rotasi ya, Verona, Sassuolo, Lazio. iya, tapi it's an opportunity buat main-main muda sih. Gue ekspektasinya bakal makin banyak next gen yang main, Walaupun gitu nanti sih. mungkin aja bisa draw atau bisa Mungkin aja kita kalah. menang. Hah? Soalnya gini, Hmm. Serie A mainin next gen. Next gen ini kan gila-gila banget. Bener-bener semuanya tuh pengen ini loh, pengen nunjukin, pengen punya gol pertama di Serie A gitu. Hmm. Kita lihat Sule kemarin begitu golin kayak apa senangnya. Fagioli lawan Inter golin kayak gila-gilaan gitu. Dan menurut gue, ya ini kesempatan mereka lawan Verona, lawan Lazio, lawan Napoli gitu nunjukin kalau ya ya mereka patut diperhitungkan gitu sih. Jadi bukan nurunin tim cadangan sih sebenarnya nggak juga gitu. Udah, Apinya sama. lu melihatnya next gen tuh kualitasnya udah sama kayak tim inti gitu ya. Ya, opportunity yang sama karena mereka dapat dapat bahkan menurut gua bisa jadi lawan-lawan kita tuh agak sebelah mata gitu mandangnya terus itu jadi pemantik mereka untuk kita jadi malah bisa menang gitu sih. Oke, Jadi oke, bukan oke. bukan meremehkan, kecenderungannya malah bukan meremehkan Serie A gitu, tapi kasih opportunity baru buat next gen. Berarti kalau memang lu fokusnya di Europa League sama di Napoli, berarti Enggak, Lazio sama fokus gue di Europa League sama Copa. Europa League sama Copa ya. Berarti Serie Ya. A ini kita poinnya bisa jadi ada yang terhambat nih. Apa gimana? Iya ya, karena menurut gue ya nothing tulus juga kan kalau Hmm. kita dapat balik 15 poinnya, kita posisi dua dua ya udah lolos UCL. Kalau kita nggak dibalikin, berarti kan satu-satunya jalan buat UCL emang cuma Europa League. Dan Oke. satu lagi trofi, ya satu lagi Coppa Italia itu jadi lebih penting karena lawannya Inter. Inter. Oke, Itu aja sih. rival abadi. Oke, thank you Andar prediksi lu mengenai bulan April. Nah, gimana? Pertanyaan yang sama juga buat Mas Agung. Bulan April ini apa? Gas semua nih. Apa sebenarnya ada rotasi ataukah hanya Europa League aja yang kita fokuskan atau gimana? Ya, Mas Agung lihat. Ya, tadi gue setuju sama Mas Andar sih. Rotasi ya next gen. Gue pengen banget ngeliat si Kenan Yildiz ya. Kan udah beberapa kali ikut training tuh sama tim utama ya. Ngeliat skillnya di next gen itu oke banget gitu ya. Gue ya rotasi sih menurut gue salah satu poin yang mesti dilakuin mungkin ya sama Allegri. Karena kalau lihat dari jadwalnya kan Sassuolo sama Lazio juga trennya lagi bagus ya. Dari 5 Lazio pertandingan yang mereka lagi bagus. menang 4 kali. Sassuolo juga dia menang 4 kali dari 5 pertandingan, salah satu kali. Ya di Serie A juga berat juga gitu Juve di April ini gitu. Apalagi ada 2 pertandingan di Eropa sama Coppa Italia lawannya Inter lagi. Ya, Sporting ya tadi Mas Anda bilang kita benar-benar berharap di Europa League ini Juve bisa menang gitu. Jadi poin 15 mau balik atau nggak balik ya kita di Champions gitu. Ya mudah-mudahan hasilnya positif lah, khususnya di Europa League ya, sama tadi tuh Merda, jadi biar ada bahan buat Merda. ngecengin. Oke. Thank you. Oke, thank you. Jadi banyak yang berharap melihat kualitas next gen keluar ya, dotasi tadi ya di lawan-lawan di Serie A ya. Nanti kita lihat aja apakah mampu mereka menjaga ritme dari tim inti ke next gen nih kalau memang di rotasinya seperti itu. Oke, Pondra, gimana Ndra? Lu melihat April nih, ini gak semua bisa semuanya menang. Nih kalau semuanya menang, gue bilang Allegri ini jago. Allegri ini hebat sih menurut gue ya. Gue sih 2025. nggak yakin semuanya menang. Tapi kalau dia menang, gue yakin nih Allegri ini pelatih hebat. Ini jadwalnya nggak gampang loh kalau menurut gue ya. Gimana, Ndra? Ya benar tadi, gue setuju banget dari Mas Andar bilang, Mas Agung bilang, Mas Diki juga bilang. Ini jadwal yang padat banget dan sebenarnya gue juga nggak yakin bisa semuanya kita sapu bersih ya. Karena lawannya ini berat banget. Pasti akan ada satu game yang mungkin seri atau mungkin kalah. Ini menurut gue hal yang biasa dengan jadwal yang begitu padat dalam kondisi pemain yang ya masih dalam kondisi ada ya keluar masuk puskesmas lah ya. Ada yang sembuh, ada yang cedera, baru sembuh sini, cedera sini gitu. Jadi memang ini jadi challenge-nya Allegri dalam rotasi pemain udah pasti.
Dan kalau gue lihat fokusnya mungkin betul tadi fokusnya mungkin akan lebih baik ke Copa dan Liga-Liga Eropa karena di Serie A once misalnya kita dibalikin poinnya kita ada di peringkat 2 tapi dalam kondisi sebenarnya untuk di peringkat keempat itu masih jauh. Jadi kalau kita lihat sekarang nih kalau misalnya kita poinnya dibalikin kita ada 56 poin sementara peringkat 5 itu 47 artinya kita bedanya tuh Ya banyak 6 punya tambah 3 buffer lah, 9. punya buffer lah ya. Jauh ya, jauh banget gitu Punya sebenarnya. buffer Jadi banyak. buffernya tuh banyak, jadi harusnya ini bisa lebih membuat Juventus itu bisa lebih membuat Juve itu nyaman dan Allegri pun bisa memikirkan ya lawan Verona atau lawan Sassuolo mungkin kita bisa pakai ya Rotasi. rotasi lah Rugani mungkin dimainin, Miretti gitu. Baru kita lawan Inter, lawan Sporting kita gas lagi. Dan lawan Sporting pun juga kan nanti kita lihat tergantung leg pertama juga kan. Kalau leg pertama ternyata kita menang cukup jauh, pasti akan di leg kedua yang akan diistirahatin. Pasti akan ya ini memang pasti ini kejelian dari Allegri lah. Allegri Oke. menurut gue sih Allegri jago dalam hal-hal kayak gini. Ya itulah kenapa ada beberapa pertandingan yang nggak usah harus ngegas banget menang 1-0 cukup kita lebih banyak bertahan karena ya tujuannya buat nyimpen tenaga sebenarnya gitu. Oke. Nanti kalau Verona Sassuolo kalah lu nggak mencak-mencak lah ya di Twitter ya. Tapi kalau Verona sama Sassuolo ya wajib menang harusnya. Tapi kalau Lazio gitu. atau Napoli kalah menurut gue masih bisa diterima. Oh gitu. Lazio karena kita lawan pakai lawan away. Kalau Napoli ya memang lagi jago-jagonya. Jadi menurut gua kalau kita kehilangan poin di lawan Lazio dan Napoli gua masih bisa gue terima. Tapi kalau Verona sama Sassuolo ini harusnya kita bisa. Apalagi Verona kita main home dan besok udah seger lagi pemainnya habis jeda, harusnya sih kita bisa menang. Jadi walaupun fokus kita bukan Serie A dulu, tetap kita ngarepnya Sassuolo yang Verona yang kan paling lemah di sini itu ya. Iya. Kita nggak hilang poin ya. Harapannya tetap menang gitu. Tapi kalau yang lawan Lazio justru malah yang gue mikirnya ini lawan Lazio ini seri aja, lawan Napoli aja seri aja udah bagus gitu. Ekspektasi gue di situ. Kayak kemarin Inter gitu kan, ekspektasi kita kan sebenarnya kalau dari gue kayaknya seri aja udah bagus tapi ternyata bisa menang gitu. Jadi akan lebih memuaskan kan kalau kita sedikit menurunkan ekspektasi. Oke. Ya, jadi Pondra udah siap nih kayaknya nih kalau lawan Lazio dan Napoli kita bakal kehilangan poin. Ya, artinya teman-teman di sini hampir satu suara lah bahwa pertama adalah rotasi yang paling satu suara kan ini. Kedua, kita udah harus prepare bahwa ini juga nggak bakal bisa kita semuanya 3 poin atau menang ya. Jadi teman-teman Juventini yang menonton ya maklumin aja ini jadwal. Kalau ternyata lawan Sassuolo akhirnya draw atau Lazio draw atau Verona draw ya. Kita lihat April ini, sorry. April ini bukan jadwal yang enak buat dilewatin bersama Juventus. Oke, thank you teman-teman. Jadwal April kita udah lihat sama-sama bahwa kita berharap terbaik lah buat Juventus bisa mendapatkan semuanya 3 poin. Ya walaupun itu sulit, tapi kita berdoa saja yang terbaik buat Juventus. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini pilihan kalian lah. Pilihan kalian ini apa nih? Bahwa di bulan Maret kan, tadi kan rankingnya menurut kalian poinnya 9, 8, 7. Nah, semua itu kan pasti ada peran serta pemain yang paling menonjol. Memang peran tim ya, tapi ada satu peran pemain yang menonjol nih di bulan Maret. Nah, harusnya kalian sudah ngerasa nih, siapa sih setelah kalian nonton Juventus selama bulan Maret? Nah, dari Agung dulu nih. Kayaknya Agung dari awal udah gergetan langsung materi ini nih. Kayaknya siapa nih, Gung? Menurut lo yang pantas untuk jadi player terbaik di bulan Maret nih? Ntar dibikin suara Juventus di pialanya, ntar gue kirim soalnya. Iya. Oke, gimana gue? Iya, thank you Mas Eki. Buat gue Rabiot ini pemain favoritnya Pondra balik lagi nih. Rabiot menurut gue di Maret nih oke banget ya. Ya terlepas dari gimana komen kita Rabiot waktu sama bareng Bentancur ya. Waduh itu kacau beliau. Tapi ya akhirnya kan dia dipanggil Piala Dunia juga gitu ya dan main di final itu juga satu hal yang positif juga buat gue. Tapi kalau ditanya Maret dari kontribusinya ya berapa sih dia 3 gol ya 3 gol selama Maret ya, ada berapa assist gitu? Assist kemarin lawan Inter lah yang paling assist ya. Hangat. Nah itu ya menurut gua Rabiot pantas sih dapat pemain terbaik ya. Player of the month ya. Nah, gitu sih Mas Eki. Rabiot aja cukup? Rabiot. Ini satu atau gimana? Satu aja sih. Ya itu Rabiot lah. Rabiot paling oke di Maret. Rabiot paling oke di Maret. Ada satu momen nggak yang paling lu inget dari 6 pertandingannya Juventus di bulan Maret yang ada Rabiot? Ada satu momen? Apa? Ada yang lu inget? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Assist ke Kostic pasti. Oh itu masih hangat lah ya. Handball. Iya. Iya itu bikin rusuh tuh dia sama Vlahovic tuh bikin. Katanya handball. Internisti pada nggak terima. Iya. Oke, thank you Mas Agung. Rabiot ternyata menjadi player of the month-nya pemain terbaik bulan Maret ya. Nanti siapin pialanya nih. Kalau emang Anda dan Pondra juga sama-sama milih Rabiot. Kita tanya dulu di surveinya nih. Pondra dulu deh. Anda terakhir deh. Siapa Anda?
bulan Maret nih. Apa sama seperti yang Iya, Agung juga Rabiot? sama sih ya. Oh, Rabiot lah, sama. Akhirnya pemain orang mengakui kehebatan kesukaannya Rabiot. Bro Agung ya. Iya, iya, iya. Rabiot is a fundamental. Wes. Oke, 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 oke. Jadi emang kalau gue melihat setuju sih gue Rabiot yang kalau dari segi statistik ya 3 gol 1 assist, terus juga dari segi permainan kita melihat juga begitu full time ya, dia mainnya full Oh terus iya, kayaknya. kan dia Benar-benar sering diandalkan. diibaratkan kuda, Ndra. Iya, jadi artinya memang energinya Juventus itu ada di Rabiot gitu. Kalau dia mainnya lesu, ya berarti Juventus mungkin akan terbawa lesu. Ketika Rabiot mainnya bagus, kencang, lari kemana aja, gaya mainnya pun akan terbawa juga. Jadi ini kelihatannya memang energinya tuh ternyata ada di Rabiot gitu. Dia yang maju mundur kesana kemari itu selama bulan Maret, Februari Maret ini emang mainnya keren banget sih Rabiot. Jadi ya kita harus menyatakan permintaan maaf ya sepertinya dari Kayak 2 lu tahun doang yang kali. lalu gitu kan. Tahun 2 tahun yang lalu kita maki-maki gitu kan karena ini ternyata di sekarang ya ini juga gue apresiasi juga buat Allegri ya, ternyata dia menemukan bisa membangkitkan kembali pemain-pemain seperti Alexandro, Rabiot yang ternyata dia bisa jadi bagus lagi. Keren sih. Oke. Gue pikir lu bakal bilang Locatelli. Dari awal lu kan sering banget muji-muji Locatelli. Locatelli ya nomor 2 lah. Locatelli, Fagioli itu masih under Rabiot, tapi kalau kita melihat dari segi permainan dan statistik terutama plus juga dengan ditambah kebutuhan juga ya kan, kebutuhan dan availability-nya dia ya tentu Rabiot gitu. Kalau Locatelli kan nggak bisa setiap tahap kita membutuhkan Locatelli kan, ada beberapa match Ya, dia Locatelli masih diganti, diganti. dia nggak dipasang. Diganti. Rabiot ini ya tidak tergantikan gitu, Iya, betul. availability-nya keren, ya, tinggi banget gitu. Iya, makanya Allegri ini pengen banget dia diperpanjang. Allegri gaji sendiri berapa? yang mesen 10 sama juta. manajemen Juve. Dari awal-awal sebelum dia main bagus aja dia udah mesen. Allegri pengen banget Hmm. Rabiot ini perpanjang. Gitu. Oke, Pondra, thank you bahwa Rabiot adalah salah satu fundamental. Kayaknya 2-1 udah pasti nih pialanya dibikin sama Sur Juventus ini. Player of the Month-nya adalah Rabiot. Nah, kalau Anda sendiri apakah sama untuk memvalidasi bahwa memang Rabiot bulan Maretnya Juventus atau punya penilaian sendiri di luar Rabiot? Gimana Anda? Gue beda lah. Beda. Karena udah tahu ya Rabiot dua orang ini ya. Siapa Dar? Nah, kalau gue April itu yang gue bilang tadi yang gue lihat Maret, banget. Maret. Sorry, Maret. Yang gue lihat tadi kan, yang gue lihat banget kan derby della Mole, derby di Italia sama si Europa League ya. Jadi buat gue yang paling krusial di 3 game ini tuh Kostic. Kostic itu asisnya membuka gol Juventus ke gawang Torino. Gol Cuadrado. Terus yang kemudian Freiburg juga di home. Di Freiburg home asisnya dia satu-satunya gol di pertandingan itu kan di Maria. Kemudian ya di derby d'Italia satu-satunya gol di pertandingan itu ya golnya dia. Jadi menurut gue ya tadi itu yang paling krusial buat gue di 3 game yang sangat gue ini ya, yang sangat gue fokuskan gitu. Ya orang inilah si Kostic ini yang paling influential. Jadi buat gue kali ini player of the month-nya Kostic. Oke, mantap. Ya, memang Kostic gue juga apresiasi juga ya. Walaupun gaya mainnya nggak seatraktif Cuadrado ya, mampu masuk ke dalam kotak penalti. Ya mana pernah sih Kostic mainnya sampai masuk kotak penalti? Kan dia kan memang andalannya crossing aja kan. Crossing sama shoot, crossing sama shoot. Banyak tuh dia shoot-shootnya hampir gol sebenarnya. Kalau nggak kena tiang, kalau nggak ditepis. Banyak deh shoot-shootnya. Makanya gue senangnya karena pemecah kebuntuan aja sih. Gol pertama, kemudian gol satu-satunya. Gol satu-satunya itu 2 kali kan. Satu dia yang golin, satu dia yang assist gitu. Jadi ya buat gue inilah patut diapresiasi. Iya. Tapi sayangnya Kostic ini kenapa asisnya nggak kebanyak ke Vlahovic kan? Mereka sebenarnya satu kampung sebenarnya. Iya, tapi kemarin juga di timnas asisnya bukan buat Vlahovic kan malah juga. Malah Vlahovicnya 3 gol dalam 2 games nggak ada asisnya Kostic. Iya. Jadi ya gitulah, belum jodoh kayaknya. Prediksi gue dari awal kehadiran Kostic nih menyuburkan Vlahovic. Prediksi gue. Harusnya. Iya. Logikanya kan gitu ya. Maksudnya udah satu. Ya lu pasti di luar pertandingan kan, lu namanya satu kampung pasti bermain terus, bergaul terus. Ternyata juga nggak gitu. Ternyata yang Vlahovic sendiri juga masih lemah juga dalam mengantisipasi bola-bola udara crossing gitu. Iya, malah Di Maria yang ngerti nyambut bolanya sih. Tapi menurut gue emang banyak banget ngasih crossing tuh. Malah Di Maria yang nyambut. Ya pengaruh umur juga sih, 23 tahun, pressure-nya gede banget sih. Jadi nomor 9 Juventus tuh nggak gampang. Tapi Juventus cukup pede loh, Ndar, mau jual Vlahovic harus dengan harga 100 juta. Gila, gue bilang pede juga nih. Enggak, Juventus nggak jual lah. Iya, enggak. Maksudnya kan dia nge-labelin aja. Lu kalau mau. Ya nge-labelin buat takutin doang kali ya. Iya. Kayak kita nge-labelin dulu juga di Bala 50 juta, kita labelin ujung-ujungnya kita kasih gratis. Kayak MU dulu lah berapa? 70 atau 50 gitu kan. Alexandro juga berapa? 45 juta ke City. Kita labelin. Ujung-ujungnya masih ada pas sekarang tuh. Perpanjang terus. Jadi Laurentiis mau jual Osimhen berapa kalau Vlahovic 100 juta? Pasti kan mikirnya gitu. Kalau ya juga, kan tergantung klubnya. Sekarang kayak kemarin ada dari Football Benchmark ya, ini tambahan aja. Uang dari turnamen
UCL Napoli itu kurang lebih masuk 10. 30% lebih penghasilannya Napoli itu dari UCL itu gitu. Jadi dia emang ya BU juga nggak bakal juga kalau kita tuh cuma 5% pendapatan dari hak siar itu. Kecil Hmm. banget buat kita. Iya. Karena beban kita udah cukup besar soalnya. Pendapatan kita dari yang lain lebih besar. Kalau Napoli ngandelin tuh. Jadi emang dia pasti bakal jual juga. Cepet juga dia jual tuh Osimhen. Iyalah. Asal ada yang bayar cash kayak dulu Higuain aja. Higuain. Iya. Juventus berani Iya. beli tapi Higuain cash cash ya, Bu ya? cash Ya dan habis kita jual Pogba kan. iya duit Pogba langsung taruh nggak pakai nyicil. Iya, Gue iya, rasa iya. lepas sih kalau itu. Kalau Juventus masih aman lah. Nggak BU-BU amat. Iya, 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 iya. Oke deh kalau gitu, menarik juga dan kayaknya kita cukupi aja ya. Karena kalau ngomongin Juventus nih bersama kalian kayaknya nggak Habis. habis-habis, nanti yang nonton mau sampai kapan nih berhenti. Jadi gue rasa cukup aja dan lumayan seru, sudah padat juga yang kita omongin, sudah mewakili semua yang memang pengen kita omongin, kayak rekap, kayak bulan April, kayak update kasus, kayak laporan keuangan. Jadi gue rasa teman-teman Soal Juventus ini kalau bisa ngikutin ini sampai habis ya tadi nih udah dapat berapa SKS nih Pondra nih ngikutin Soal Juventus ini nih. Jadi udah cukup lumayan 15 SKS. 15 SKS ya untuk ya hampir 1 jam sih, 1 jam lah pasnya. Oke, thank you sekali lagi, thank you Mas Agung ya sudah mau Thank diajak you, Mas ngobrol. Zaki. Thank you Pak Ondra ya udah Sama-sama. diajak ngobrol lagi. Thank you Andar ya. Thank you. Nah, thank you dan teman-teman Suara Juventini. Nah, untuk sesi ini kita cukup isi dulu. Jangan lupa share, like, and subscribe dan ajak teman-teman Juventini yang lain untuk ikutan ngobrol di kita. Karena ngobrol di kita ini bebas karena kita adalah fans. Ya suka-suka kita ngobrol Juventus, tapi kita terarah nih ngomongnya nih tentang apa yang pengen kita omongin. Jadi seru lah kalau bisa teman-teman yang ada dimanapun bisa ngobrol di Suara Juventini. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Masih ada berapa hari ke depan? Belum mikirin THR ya, belum ya? Aman. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman Suara Juventini. Tadi seperti yang gue bilang, jangan lupa share, like, and subscribe. Teman-teman sekali lagi, Vino Alavine. Forza Oh, Juve. Forza Juve. Juve.